beberapa tahun terakhir, tren parenting baru muncul. Nih, namanya neuroparenting. Katanya sih bisa mengungkap rahasia perkembangan otak anak. Para pendukungnya bilang, dengan memahami ilmu saraf perkembangan anak, orang tua bisa membesarkan anak yang lebih bahagia, sehat, dan sukses. Caranya gimana? Ya, dengan menerapkan strategi berbasis otak untuk mengatasi tantangan sehari-hari dalam mengasuh anak, mulai dari ngambek sampai belajar mengontrol emosi. Neuroparenting ini lagi ngehits banget di kalangan orang tua yang pengen anaknya jadi yang terbaik. Buku, artikel, dan workshop tentang topik ini banyak banget, sampai bikin pusing. Yang bikin neuroparenting menarik itu janjinya, yaitu kepastian ilmiah di dunia parenting yang seringkali bikin kewalahan. Tapi, di balik semua klaim ilmiah ini, ada juga loh beberapa kekhawatiran tentang neuroparenting. Banyak yang kritik nih. Katanya klaimnya terlalu berlebihan dan menyederhanakan temuan ilmiah yang rumit. Nah, di video ini, kita akan bahas tuntas fenomena neuroparenting, mulai dari asal-usulnya, klaimnya, sampai potensi masalahnya. Salah satu kritik utama terhadap neuroparenting adalah seringkali terlalu menyederhanakan konsep ilmu saraf yang rumit. Otak manusia itu kan organ yang luar biasa kompleks dan pemahaman kita tentang perkembangannya masih terus berkembang. Meskipun ilmu saraf sudah maju pesat, masih banyak yang belum kita ketahui tentang interaksi gen, lingkungan, dan pengalaman dalam membentuk otak anak. Neuroparenting seringkali menyajikan pandangan yang terlalu sederhana, seakan-akan praktik pengasuhan tertentu bisa secara langsung dan pasti mengubah struktur dan fungsi otak. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit loh. Perkembangan otak itu proses yang dinamis dan individual, dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali orang tua. Neuroparenting ini awalnya muncul di Amerika Serikat di awal tahun 2000-an, bertepatan dengan meningkatnya minat publik terhadap ilmu saraf. Munculnya teknologi pencitraan otak seperti fMRI bikin orang bisa mengintip cara kerja otak, dan ini menarik perhatian banyak orang. Ketertarikan pada ilmu saraf ini merambah ke dunia parenting. Para peneliti dan pakar mulai meneliti dampak ilmu otak terhadap pengasuhan anak. Buku-buku seperti The Whole Brain Child dan Nurture Shock jadi bestseller, mempopulerkan gagasan bahwa orang tua bisa memanfaatkan ilmu saraf untuk membesarkan anak yang baik. Tren ini cepat menyebar ke negara-negara lain seperti Inggris, di mana para ahli mulai memasukkan prinsip-prinsip ilmu saraf ke dalam pekerjaan mereka. Namun, ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penyederhanaan dan salah tafsir atas temuan ilmiah yang kompleks. Pengaruh neuroparenting meluas loh, nggak cuma ke keluarga, tapi juga ke kebijakan publik. Pemerintah dan pembuat kebijakan semakin sering melihat ilmu saraf untuk merancang intervensi anak usia dini dan program dukungan keluarga. Para kritikus berpendapat bahwa penekanan pada perkembangan otak dapat menyebabkan fokus yang sempit pada intervensi dini dan berpotensi mengabaikan kebutuhan anak dan keluarga yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan ilmu saraf dalam kebijakan terkadang justru membenarkan ketidaksetaraan yang ada, dengan menempatkan tanggung jawab atas hasil perkembangan anak sepenuhnya pada orang tua. Bagian 5, Arsitek Neuroparenting. Gerakan neuroparenting dipelopori oleh beragam kelompok, termasuk ahli saraf, psikolog, dan pendidik. Beberapa dari mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan anak, mempromosikan praktik berbasis bukti. Namun, yang lain dikritik karena terlalu melebih-lebihkan pekerjaan mereka, membuat klaim berlebihan tentang kekuatan transformatif neuroparenting. Penting bagi orang tua untuk jadi konsumen yang cerdas dalam memilih nasihat parenting, dengan hati-hati mengevaluasi kredibilitas dan klaim mereka yang mempromosikan pendekatan neuroparenting. Bagian 6, lebih dari sekedar hype, melihat dampak sebenarnya. Neuroparenting mungkin terlihat nggak berbahaya, tapi sebenarnya bisa memperburuk kesenjangan sosial. Dengan menempatkan tanggung jawab atas perkembangan anak, terutama pada orang tua, neuroparenting mengabaikan dampak faktor sosial seperti kemiskinan dan akses ke pendidikan. Fokus pada tanggung jawab individu ini dapat menyebabkan budaya menyalahkan, di mana orang tua yang nggak mampu membeli mainan atau mengikuti workshop penunjang otak merasa nggak becus.
Selain itu, penekanan pada membentuk otak anak untuk hasil yang telah ditentukan dapat menciptakan budaya hyperparenting yang menyebabkan kecemasan dan stres. Bagian 7, meningkatkan kesadaran, memberdayakan orang tua dengan berpikir kritis. Orang tua harus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan menyikapi tren parenting dengan skeptis. Hati-hati dengan klaim yang menjanjikan solusi cepat untuk tantangan yang kompleks. Penting untuk melihat lebih dari sekadar judul yang menarik dan memeriksa bukti yang mendukung klaim tersebut. Orang tua harus memperhatikan potensi bias dan agenda dari mereka yang mempromosikan pendekatan neuroparenting. Bagian 8, membangun lingkungan yang lebih baik, dukungan struktural untuk keluarga. Meskipun praktik pengasuhan individu itu penting, orang tua membutuhkan jaringan pendukung dan akses ke sumber daya. Daripada menempatkan beban sepenuhnya pada orang tua, kita perlu mengadvokasi kebijakan yang memberi keluarga dukungan yang mereka butuhkan. Ini termasuk akses ke penitipan anak yang kami berikan anak usia dini, layanan kesehatan, dan cuti keluarga berbayar. Investasi dalam jaring pengaman sosial ini bermanfaat bagi keluarga dan memperkuat komunitas. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih adil, kita dapat membantu memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi penuh mereka.